Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifaisty Ningtyas. Saya dari Universitas Islam 45. Dan langsung saja saya akan menjawab pertanyaan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan soal-soal dari tugas saya pendidikan agama Islam. Jadi yang pertama itu jelaskan maksud dari manusia seperti dalam cangkir. Yang kedua, menjalankan dan meninggalkan ibadah. Keduanya ada resiko. Yang ketiga itu ibadah kita ibadah butuh, bukan ibadah hamba. Yang keempat, iman itu hati, lisan, dan perbuatan. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama dulu. Yang pertama itu manusia seperti di dalam cangkir. Maksudnya adalah manusia seperti dalam cangkir itu menggambarkan kita itu di dunia ini tuh cuman sementara gitu. Jadi caranya mengisi cangkir tersebut itu dengan apa? Dengan kehidupan kita yang terbatas, potensi yang terbatas, dan kehidupan sementara, dunia sementara. Yang pertama itu maksudnya gimana nih kehidupan yang pertama? Kehidupan terbatas itu kita dikasih usia, kesehatan gitu ya. Itu kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya gitu, kayak melakukan hal-hal yang positif gitu. Kalau potensi diri itu mengembangkan diri kita menjadi yang lebih baik, kayak sama yang pertama, yang kayak tadi yang pertama itu kita harus melakukan hal-hal yang positif. Yang ketiga, dunia sementara. Maksudnya dunia sementara itu gimana? Kita jangan mementingkan duniawi aja, kita harus juga mementingkan dunia akhirat gitu. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita atau membekalkan diri kita untuk nanti di dunia akhirat, dan jangan terpacu aja nih sama duniawi gitu. Yang kedua itu menjalankan meninggalkan ibadah. Keduanya ada resiko. Maksudnya kita menjalankan ibadah itu tuh emang bener-bener karena Allah gitu. Beda nih kalau misalkan kita ngelakuin tapi niat kita salah, nggak diterima sama Allah, jadi percuma. Nah kayak gitu. Kalau meninggalkan itu kayak kita nih udah meninggalkan sholat, lain-lain, kayak dalam rukun Islam ini itu dampaknya kita bakal merusak hubungan kita dengan Allah gitu. Dampaknya juga kelemahan iman kita, gampang terhasut dengan hal-hal yang negatif gitu. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya. Terus yang ketiga itu ibadah kita ibadah butuh, bukan ibadah hamba. Maksudnya gimana? Ibadah butuh itu kita tuh bener-bener butuh karena Allah gitu, bukan karena kayak kita semata-mata pengen dilihat orang, ini orang baik ya gitu, ini orang kayak ibadahnya bagus gitu. Jangan kayak gitu, jangan cuman kayak kita ibadah pengen dilihat orang baik gitu. Kita ibadah juga dengan ketulusan hati kita sendiri gitu, ibadah karena Allah gitu, kayak gitu. Nah yang keempat itu iman itu hati, lisan, dan perbuatan. Maksudnya iman hati itu kita mengakui kalau Allah itu emang ada. Kayak contohnya nih, kita mau ngelakuin hal negatif, misalkan kita mau mau ngerokok atau ngelakuin hal kejahatan apapun, kita inget di hati kita tuh ada Allah gitu. Nah itu kita meyakini bahwa Allah itu emang ada gitu. Kalau lisan itu dengan ucapan atau doa yang baik gitu, kayak kita mengucapkan hal-hal yang baik aja, jangan kayak contohnya berkata kasar kayak gitu, kayak anjir lah, anjrit lah gitu, kayak gitu. Doa yang baik-baik juga, kayak misalkan kita habis makan kita bilang alhamdulillah kenyang gitu, kayak gitu. Terus kalau mau berkendara kita harus bilang bismillah gitu, atau kayak doa gimana gitu. Nah kalau iman perbuatan itu kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi melakukan perintah Allah itu kayak sholat, zakat, puasa gitu. Nah itu kita meyakini kalau Allah itu emang ada gitu. Kayak gitu, iman hati, iman lisan, dan iman perbuatan.
Nah, soal yang kedua itu mengapa meninggalkan sholat, padahal itu kewajiban sebagai seorang muslim. Biasanya anak yang kayak gini itu tuh karena ada faktor tertentu. Kayak apa nih faktornya? Dia tuh apa ya, sebenarnya sadar sholat itu tuh kewajiban gitu. Cuman dia tuh kayak menunda-nunda sholat gitu, menunda-nunda, terus kayak nanti aja gitu, udahlah nanti aja, ntar gua kodo apa gimana. Itu nggak boleh kayak gitu. Terus yang kedua yang kedua itu pengaruh lingkungan, kayak pergaulan bebas. Itu pergaulan bebas yang kayak kayak lingkungan toksik itu harus dijauhin, seharusnya harus dijauhin, ya emang seharusnya harus wajib dijauhin. Nah kayak gitu. Terus apa namanya, kayak kayak terlalu sibuk, kayak nggak ada waktu gitu. Kita lagi aktivitas nih, terlalu sibuk banget sama aktivitas kita, terus kita sampai lupa sholat. Itu jangan sampai kayak gitu. Apalagi kalau misalkan kayak nanti aja dulu sholatnya gitu, gue masih harus ngerjain ini gitu, tugas-tugas ini gitu. Itu nggak boleh, utamakan sholat juga gitu. Soal yang ketiga itu begitu banyak karunia dan nikmat Allah yang sudah diberikan, tapi kenapa kita masih melanggar gitu yang udah ditetapkan sama Allah. Yang pertama itu kita lupa atau tidak sadar itu kayak kita contohnya nih, udah dikasih kekayaan, dikasih kesehatan, terus dikasih segala-galanya sama Allah, tapi kita lupa untuk bersyukur. Kayak gimana caranya bersyukur, terus gimana caranya kita mengingat kita caranya bersyukur sama Allah. Itu tuh karena kita tuh udah keenakan sama apa yang udah dikasih gitu. Nah, yang kedua itu terjerat dari godaan. Terjerat dari godaan itu kayak kita terlalu kita terlalu terpengaruh sama godaan tersebut, kayak terlalu terpengaruh sama hal-hal yang negatif. Terus yang ketiga itu kelemahan iman. Jadi kita kalau misalkan kita nggak punya iman nih ya, iman kita nggak kuat, itu kita bakal ngakuin hal-hal negatif. Contohnya mencuri, terus kayak melakukan hal-hal negatif lah pokoknya ya. Itu iman kita nggak bakal kuat gitu, kayak gitu. Yang keempat, jelaskan maksud dari zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi berdiri, duduk, berbaring. Maksudnya apa nih? Zikrullah itu tuh kan zikir ya. Jadi kita tuh zikir gak cuman pas habis sholat aja, kita bisa juga zikir di selang-selang waktu aktivitas kita. Kayak misalkan pada kondisi berdiri nih, kita lagi ngantri jajan apa, itu bisa kita sambil zikir. Terus kalau misalkan dalam kondisi duduk, kita di kelas nggak ngapa-ngapain, gabut atau lagi ngapain lah pokoknya, itu bisa juga kita sambil zikir. Kalau kondisi berbaring, itu kayak pada saat sebelum tidur atau kita keadaan sakit, itu bisa juga sambil zikir. Nah, zikir apa yang diucapin? Kayak subhanallah, astagfirullah, la ilaha illallah, kayak gitu. Terus yang lain-lainnya juga. Manfaatnya apa dari zikir itu? Manfaatnya kita bisa mendekatkan diri sama Allah juga, terus hati kita bisa tenang gitu, terus mendapatkan pahala, dan masih banyak lagi. Jadi zikir itu tuh manfaatnya banyak, bisa di keuntungan kita sendiri juga gitu, baik untuk kita dan kalian semua. Yang kelima itu berzina dan mabuk-mabukan adalah perbuatan yang harus dihindari karena termasuk dosa besar. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita tidak seperti itu, kayak berzina dan mabuk-mabukan gitu? Caranya adalah kita melakukan hal-hal yang positif, kayak kita ikut pengajian, bersolawat atau apa gitu, majelis gitu. Terus hindari teman-teman yang toksik, di sekitar lingkungan toksik itu harus dihindari. Yang ketiga itu kita juga minta pertolongan sama Allah, minta doa biar kita juga
dijauhi dari perbuatan tersebut gitu. Jadi kesimpulannya dari itu, kita itu seburuk apapun kita, intinya kita harus minta pertolongan sama Allah gitu. Sekian dari saya, apabila ada salah kata atau ucapan mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.